Baiklah, saya Melania Sinong. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya tentang keterlibatan umat dalam karya pastoral diakonia bagi pengembangan iman dalam pandemi di Stasi Polikarpus Dangko. Latar belakang yang saya buat adalah mengenai tentang diakonia atau pelayanan. Diakonia adalah salah satu tugas gereja untuk melaksanakan karya-karya Kristus di dunia. Diakonia juga merupakan salah satu kegiatan pastoral guna mewujudkan iman dalam masyarakat. Melalui diakonia atau pelayanan satu sama lain, umat Kristen dapat saling membantu agar sesama dapat merasakan bahwa Allah mengembalakan mereka secara nyata dalam pemenuhan kebutuhan satu sama lain dalam hidup sehari-hari. Dalam situasi pandemi, banyak sekali umat yang menderita, sehingga memerlukan pelayanan supaya mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali dan supaya mereka dapat memuji dan memuliakan Allah, serta mereka juga dapat berelasi dengan Allah. Sebagai umat yang selalu terlibat dalam karya pastoral diakonia atau pelayanan, tentunya mengetahui apa yang umat lain alami, sehingga membuatnya menjadi sadar akan belas kasihan, terutama dalam situasi saat ini. Iman sangat penting, sehingga dengan adanya pandemi ini membuat iman yang ada menjadi goyah, karena orang-orang merasa bahwa pandemi ini ada karena Allah, sehingga semua orang menyalahkan Allah dan mengira bahwa Allah tidak peduli terhadap mereka dan tidak menyayangi mereka. Adapun rumusan masalah yang saya membuat rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pemahaman mengenai keterlibatan umat di Stasi Polikarpus Dangko. Yang kedua, di bagian mana saja keterlibatan umat dalam pengembangan iman di Stasi Polikarpus Dangko. Dan yang ketiga, apa saja tindak lanjut atas pengembangan iman dalam pandemi di Stasi Polikarpus Dangko. Adapun tujuan penelitian yang saya membuat tujuan penelitian ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman mengenai keterlibatan umat di Stasi Polikarpus Dangko. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keterlibatan umat di Stasi Polikarpus Dangko. Saya juga menggunakan metode penelitian. Metode penelitiannya adalah wawancara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pemahaman Anda mengenai keterlibatan umat di Stasi Polikarpus Dangko. Umat di Stasi Polikarpus Dangko, keterlibatan umatnya sangat bagus, di mana umat mau terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Terutama pada saat pandemi ini, umat mau selalu mematuhi dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker ketika ingin melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga dapat menghindari penyebaran COVID-19, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang di bagian mana saja keterlibatan umat dalam pengembangan iman di Stasi Polikarpus Dangko. Keterlibatan umat dalam pengembangan iman adalah dalam kegiatan doa, baik doa hari Minggu maupun doa lainnya. Umat juga terlibat dalam kegiatan yang telah diprogramkan oleh paroki, seperti KPP, kegiatan OMK yang dilakukan di lingkungan atau di stasi-stasi, mengunjungi para keluarga yang dalam masalah dikarenakan wabah virus COVID-19, mendoakan orang yang sakit, keluarga yang rumah tangganya berantakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja tindak lanjut atas pengembangan iman umat dalam pandemi di Stasi Polikarpus Dangko. Upaya yang dilakukan adalah di mana umat selalu mendukung upaya pemerintah, mengajak umat yang lain untuk tetap waspada dan selalu menaati aturan, serta selalu menggunakan masker ketika ingin bepergian dan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Adapun transkrip wawancara yang saya dapatkan, yang pertama tentang identitas responden, saya mewawancarai Bapak Margarius Bantut dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada jam 6
17.26 waktu Indonesia Barat pada tanggal 11 Oktober tahun 2021, jabatan Bapak Markarius Bantut sebagai Ketua Stasi di Polikarpus Dangko. Hasil wawancara. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Markarius Bantut adalah, menurut Anda bagaimana pemahaman Anda mengenai keterlibatan umat di Stasi Polikarpus Dangko? Jawaban dari Bapak Markarius Bantut, umat di Stasi Polikarpus Dangko keterlibatan umatnya sangat bagus, di mana umat mau terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Terutama pada saat pandemi ini, umat mau mematuhi dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tetap waspada dan selalu menggunakan masker ketika ingin melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga dapat menghindari penyebaran COVID-19 dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda di bagian mana saja keterlibatan umat di Stasi Polikarpus Dangko? Jawaban dari Bapak Markarius Bantut, umat di Stasi Polikarpus Dangko selalu terlibat dalam kegiatan doa hari Minggu dan doa lainnya, selalu menjalin hubungan yang baik antar sesama dalam hal kegiatan bergotong royong, sehingga umat yang lain dapat merasa nyaman dan semakin aktif dalam kegiatan yang dapat mengembangkan iman umat, agar iman yang dimiliki semakin berkembang dan dapat berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain juga. Umat juga selalu hadir dalam ibadat hari Minggu, terlibat dalam kegiatan yang telah diprogramkan oleh paroki seperti KPP, kegiatan UMK di lingkungan atau di stasi-stasi, serta mengajak umat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan gereja untuk dapat terlibat aktif dalam segala kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja tindak lanjut atas pengembangan iman dalam pandemi di Stasi Polikarpus Dangko? Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengembangkan iman dalam pandemi adalah dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas wabah COVID-19 yang masih saat ini merajalela di mana-mana bahkan di seluruh dunia, sehingga diperlukan tindak lanjut supaya apa yang dialami tidak membuat iman umat menjadi goyah, tetapi malah sebaliknya dan membuat iman yang ada semakin berkembang, di mana pada saat seperti ini umat harus sering menghadirkan Allah dalam hidup mereka, sehingga apa yang dialami dapat segera berakhir dan dapat menjadi lebih baik lagi dan bisa kembali seperti semula, sehingga orang dapat melakukan aktivitas mereka kembali dan bisa beribadat ke gereja untuk memuji dan memuliakan Allah. Sebab selama pandemi ini adanya kerinduan yang dirasakan oleh banyak orang, karena pada saat pandemi ini orang tidak bisa mengikuti ibadat secara langsung. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, dari hasil penelitian yang saya lakukan di Stasi Polikarpus Dangko, saya dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan umat dalam pengembangan iman di masa pandemi ini sangat bagus, di mana umat mau selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja dan secara garis besar keterlibatan umat sudah terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian ini juga saya mendapatkan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, di mana dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan dapat membuat umat ke depannya semakin menyadari akan pentingnya keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja. Dan dengan adanya keterlibatan, mereka dapat mengetahui bahwa terlibat bukan hanya dalam kegiatan luar gereja saja, tetapi yang paling penting harus terlibat juga dalam kegiatan menggereja. Baik, sekian presentasi dari hasil laporan penelitian saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.